是不是很好奇那个女人现在在哪里？可就是看不到她的人。为什么明明声音就在耳畔？我要你变成奎灵，为我所用。 Namun siapa sangka di saat sedang terdesak, Feng Yi mengeluarkan kekuatan aslinya. Tidak hanya itu, ia juga memiliki sisik di lehernya yang membuat si Tuhan San sangat terkejut dan curiga ia adalah seorang siluman. Akhirnya ia pun baru sadar ledakan energi sihir yang memadamkan kobaran api tempo hari berasal dari Feng Yi. Di sana Feng Yi berkata ia bukanlah siluman. Energi sihir yang ia keluarkan saat ini adalah hasil dari latihannya selama bertahun-tahun yang selama ini ia sembunyikan dari siapapun. Ia pun menghancurkan dimensi pemisah tersebut dan berhasil bertemu kembali dengan Jiyu. Sayangnya, Jiyu yang kelelahan akhirnya pingsan di tempat. Yulian, murid senior dari Akademi Master, datang ke sana untuk menyegelnya supaya tidak kabur lagi. Namun sayang, lagi-lagi si Tuhan San diselamatkan oleh sosok bayangan berwarna ungu dan mereka pun gagal untuk menangkapnya. Li 大人，啊？司徒大人，没死呢。 Sementara itu, si Tuhan San menemui salah satu menteri yang bernama Tuan Li. Melihat kedatangannya, tentu saja Tuan Li langsung ketakutan. Ternyata sebentar lagi akan digelar upacara pendewasaan untuk putra mahkota. Penanggung jawab acara tersebut adalah Tuan Li. Maka dari itu, si Tuhan San datang ke sana dan langsung memasukkan serangga boneka kepadanya dengan tujuan supaya bisa mengendalikannya, sebab ia ingin memanfaatkan upacara pendewasaan putra mahkota agar misinya bisa berjalan mulus. 以后没有我的允许，任何人进来。是。 Di sisi lain, Feng Yi menghadap ke Kaisar dan melaporkan apa yang telah terjadi. Setelah diperiksa, si Tuhan San selama ini bersembunyi di dalam sebuah kolam yang terhubung ke sebuah goa persembunyian. Tidak hanya itu, si Tuhan San telah merubah sebanyak 40 pasukan istana menggunakan serangga boneka pengendali. Beruntung, 40 pasukan itu berhasil diamankan dan telah dipenjara. Saat ini dicurigai si Tuhan San memiliki seorang pendukung di belakangnya. Setiap kali ia hampir berhasil menangkapnya, seseorang datang menyelamatkannya. Meski begitu, Feng Yi bersumpah pasti akan segera menangkapnya. Mendengarkan itu, Kaisar merasa lega dan sangat beruntung bisa memiliki Feng Yi di sisinya. 能为圣人分忧，是微臣该做的。又在偷偷修炼什么奇怪？民众生，结邪之门，罪业消除。 这难道是传说中？ 3丈之内不能靠近我的屋子，不能偷看我修炼。他到底还有多少命是我不知道的？ Singkatnya, hari upacara pendewasaan putra mahkota sebentar lagi akan segera dilaksanakan. Semua pelayan sibuk mempersiapkan acara tersebut. Jiyu sengaja datang ke wilayah istana dan ia pun melihat menggunakan mata sihir, hampir semua pelayan sudah dikendalikan oleh serangga boneka milik si Tuhan San. Dengan segera ia mengirim boneka kertas untuk memberitahukan informasi itu kepada Feng Yi. Setelah semakin jauh berjalan, energi sihirnya mulai habis karena ia tidak berdekatan dengan Feng Yi. Alhasil, di saat ia menyelinap masuk ke dalam dapur, ia tidak bisa menggunakan mata sihirnya untuk melihat aura siluman para pelayan di sana. 我这气还流得太快，变妖童要想糟了，变妖童失灵了，到底哪个才是奎灵啊？ Tak beberapa lama kemudian ia menjadi panik sebab salah satu pelayan mulai mendekati tempat persembunyiannya. Ternyata itu adalah Feng Yi yang sedang menyamar menjadi pelayan. 都是奎灵。我知道，在这等我。你过去给太子试下衣服。 Saat masuk ke dalam kamar, putra mahkota terlihat Tuan Li sedang bermain kecapi dan memerintahkan Feng Yi untuk membantu putra mahkota menggunakan pakaian. Semakin lama, kecapi yang dimainkan oleh Tuan Li mengeluarkan aura siluman yang ternyata ia sudah tahu pelayan di sana adalah Feng Yi.
Alhasil penyamarannya pun ketahuan. Menggunakan kecapi tersebut, Tuan Li langsung mengendalikannya. Dan seketika, Feng Yi hilang kendali atas dirinya sendiri dan menyerang putra mahkota yang dilihatnya sebagai si Tuhan San. Jiyu datang ke sana dan berusaha menghentikannya, namun sayang ia justru balik diserang oleh Feng Yi. 今天我要杀了司徒寒山为我的兄弟。他是太子啊！你怎么了？我不是司徒寒山。南风衣，是闪开！ Kaisar lalu datang ke sana melihat itu semua. Ia pun sangat takut melihat Feng Yi dikendalikan oleh aura siluman. Beruntung, Jiyu segera menangkapnya dan berhasil membuat ia sadar kembali. Guji, salah satu murid senior di Akademi Master, memanfaatkan situasi itu dengan cari muka di hadapan Kaisar sambil berkata, Feng Yi harus ditangkap karena sudah melakukan dosa besar dengan menyerang putra mahkota. Kaisar lalu memberikan perintah hanya untuk menahan Feng Yi untuk sementara waktu. Namun siapa sangka, Guji yang sejak awal memang tidak suka kepada Feng Yi langsung memanfaatkan situasi dengan mengurungnya ke dalam sebuah segel formasi di Akademi Master. Alhasil, Feng Yi disiksa sampai terluka parah. Hal itu dilakukan oleh Guji sebab ia yakin Feng Yi merupakan siluman karena barusan ia tak sengaja melihat terdapat sisik yang muncul di lehernya. 你不是妖，那你脖子上怎么还？你为何要诛杀太子？在这炼妖塔内不出3日，你还嘴硬？ Segel formasi itu diyakini dapat membuat siluman menunjukkan wujud aslinya dalam waktu 1 hari. Feng Yi tentu saja tidak takut. Ia akan berada di sana selama 1 hari penuh untuk membuktikan kalau ia bukanlah siluman. Untung saja ketua akademi datang ke sana dan memerintahkan untuk menghentikan penyiksaan kepada Feng Yi, bahkan menyuruh Guji untuk pergi. 住手！副尊，师傅，出去吧。 Ketua akademi ternyata juga melihat sisik yang muncul di lehernya. Meski begitu, ia memilih percaya kalau Feng Yi bukanlah siluman. Feng Yi justru meminta supaya tidak menghentikan penyiksaannya dan memilih bertahan selama 1 hari. Sebab ia ingin membuktikan kalau dirinya adalah manusia, bukan siluman seperti apa yang mereka tuduhkan. Tindakan kurang ajar yang dilakukan oleh Guji barusan langsung dimarahi oleh ketua akademi karena ia tidak memiliki hak untuk menyiksa seseorang di dalam penjara segel mekanisme milik akademi. Guji lalu diberikan peringatan supaya kelak tidak bertindak seperti itu lagi. Meski kesal dengan ketua akademi, Guji hanya bisa diam. Setelah itu, Guji yang sangat tergila-gila kepada Yulian secara diam-diam menukar obat yang biasa digunakan oleh Yulian untuk menyembuhkan luka dalamnya dengan obat perangsang. Tak lama setelah itu, Yulian kembali ke kamar dan mengambil obat tersebut. Ia pun pergi ke penjara dan memberikannya kepada Feng Yi agar bisa mengobati luka dalamnya. Ia juga bertanya apa yang telah terjadi. Feng Yi menjelaskan Tuan Li sepertinya sudah dikendalikan oleh si Tuhan San. Sebab alat musik kecapi yang dimainkan oleh Tuan Li membuatnya hilang kesadaran dan menyerang putra mahkota yang dilihatnya sebagai si Tuhan San. 这是我每日必服的护脉丹。多谢。 Dengan segera ia menemui Jiyu dan pasukan pengadilan milik Feng Yi untuk memberitahukan apa yang telah terjadi. Maka dari itu mereka harus berhati-hati dengan Tuan Li untuk saat ini. Kemungkinan besar si Tuhan San memiliki sebuah rencana dan memanfaatkan hari upacara pendewasaan putra mahkota untuk melancarkan aksi jahatnya. Sesaat Jiyu bertanya mengenai kondisi Feng Yi. Yulian menjawab Feng Yi baik-baik saja. Asalkan bisa melewati penyiksaan segel formasi selama 1 hari penuh, maka ia bisa terbebas dari tuduhan sebagai siluman. Xiao，你还好吗？是不是很疼？
Singkat cerita, 1 hari telah berlalu dan Feng Yi berhasil melewatinya tanpa berubah menjadi siluman. Ia pun segera memakan obat yang diberikan oleh Yulian. Di waktu bersamaan, Guji merasa heran kenapa Yulian baik-baik saja setelah memakan obat yang ia tukar sebelumnya. Ia pun memberanikan diri untuk bertanya apakah Yulian memakan obatnya atau tidak. Yulian menjawab ia tidak memakannya karena ia sedang tidak terluka dan baik-baik saja. Jiyu lalu datang ke sana dan meminta melepaskan segel formasi yang mengurung Feng Yi sebab 1 hari sudah berlalu. Yulian segera memberikan kunci segel kepadanya. Alhasil, Feng Yi berhasil bebas dan hendak dibawa oleh Jiyu meninggalkan tempat tersebut. Namun sayang karena Feng Yi memakan obat yang salah, tubuhnya terasa panas dan mulai bergairah. Hampir saja Jiyu menjadi pelampiasannya. Untung saja ia segera menghentikan dirinya sendiri. Sedangkan Jiyu diperlakukan seperti itu justru merasa senang sebab sejak pertama kali bertemu, ia sudah jatuh cinta kepada Feng Yi. Singkat cerita, upacara pendewasaan telah tiba. Bei Gong putra mahkota naik ke altar untuk memulai upacara. Namun tiba-tiba, pakaian yang digunakan oleh para pelayan di sana seketika mengeluarkan cahaya yang membuat Bei Gong seperti tersegel dan tidak bisa kemana-mana. Tidak hanya itu, semua orang yang juga berada di lokasi dibuat tidak bisa bergerak ataupun berbicara. Tak lama kemudian mereka berdua datang ke sana. Siapa sangka si Tuan San menyamar menjadi Tuan Li yang bertanggung jawab terhadap upacara tersebut. Feng Yi segera menyerangnya. Sedangkan Jiyu sesaat diberitahukan oleh Ren Guang, roh yang tinggal di dalam tubuhnya, kalau ingin menghancurkan segel yang membelenggu putra mahkota, ia harus menggunakan darahnya sendiri. Tanpa berpikir panjang, hal itu segera ia lakukan. Sedangkan Feng Yi berhasil melumpuhkan si Tuan San. Asap ungu yang selalu membantu si Tuan San juga tidak bisa menolongnya saat ini. Hingga berakhir si Tuan San tewas terbunuh. Kebetulan tanpa sengaja, asap ungu yang mencoba membawa si Tuan San untuk kabur menabrak ketua akademi. Untung saja ketua akademi baik-baik saja. Hal itu membuat Yulian merasa lega sebab bagaimanapun juga ketua akademi merupakan ayahnya. Singkatnya, Jiyu telah bangun dan ia sempat pingsan setelah menyelamatkan putra mahkota. Alangkah terkejutnya saat ia melihat di tangannya terdapat bulu, yang dimana itu menandakan Jiyu adalah jelmaan dari siluman. Ia pun panik dan merasa ketakutan. Untung saja Bei Gong tidak takut melihatnya. Yang ada ia berusaha menenangkan Jiyu dan berjanji akan merahasiakan ini semua dari siapapun. Maka dari itu selama bulu silumannya tidak hilang, Bei Gong meminta Jiyu untuk tinggal di kediamannya agar tetap aman. 我是人啊，我怎么可能会是妖呢？不可能！不要害怕，我会保护你。只有咱俩知道，别人什么都不知道。你放心。哦。
Siapa sangka si Tuhan San belumlah mati dan rohnya sempat berpindah memasuki tubuh ketua akademi. Sehingga ketua akademi yang kita lihat saat ini adalah si Tuhan San. Ji Yu mencoba bertanya mengenai identitas orang tuanya kepada Ren Guan. Di sanalah Ren Guan menceritakan semuanya dan ia baru mengetahui ternyata ayahnya, pendekar nomor 1, telah menikah dengan seorang wanita siluman. Sehingga Ji Yu bisa dikatakan manusia setengah siluman. 慢接受自己的改变。不必多想了，一切自有。 Ia pun tersadar dan muntah darah. Karena belum bisa menerima kenyataan, tubuhnya saat ini pun menjadi lemah. Untung saja Bei Gong baik hati selalu menjaganya dan menutupi bulu di tangannya itu menggunakan sapu tangan. Setelah berhasil membunuh si Tuhan San, Kaisar memberikan hadiah kepada semua orang yang ikut terlibat dalam misi kali ini. Sementara itu, si Tuhan San memanfaatkan identitas sebagai ketua akademi untuk menyelidiki identitas Feng Yi dan memerintahkan Guji untuk melakukannya. Tidak hanya itu, ia juga meminta Guji membuang payung di sana. Tentu saja Guji bersedia menjalankan perintah. Namun sesaat ia merasa aneh kenapa ketua akademi hendak membuang payung tersebut. Sebab diketahui payung itu peninggalan dari almarhum istrinya sendiri. Terlebih lagi ia juga melihatnya sedang minum teh. Padahal ketua akademi sejak dulu alergi minum teh. Meski sangat mencurigakan, Guji tidak bisa berbuat apa-apa dan memilih diam. 师傅，喝茶。就喝茶。 Singkat cerita, Feng Yi mendatangi kediaman putra mahkota untuk menemui Ji Yu dan mengajaknya pulang. Dengan berat hati, Ji Yu menolaknya dan memilih untuk tinggal di kediaman putra mahkota. Demi merahasiakan identitasnya saat ini, ia terpaksa menyakiti hati Feng Yi supaya meninggalkannya. Sebab ia tidak mau Feng Yi sampai tahu kalau ia adalah siluman. Feng Yi yang tidak tahu apa-apa tentu saja merasa sangat bersedih atas keputusannya. 谢谢啊。 Lalu keesokan harinya, Ji Yu mendatangi Akademi Master dan memberikan surat pengunduran dirinya. Karena begitu sangat tiba-tiba, Yulian bertanya apa yang terjadi dan kenapa ia memilih keluar. Sebab semua orang tahu ia sangat ingin menjadi pembasmi siluman. Tanpa menjawab apa-apa, Ji Yu melangkah pergi meninggalkan akademi. Feng Yi sempat datang ke sana dan bertanya apa yang telah terjadi. Namun sayang, Ji Yu tidak mau menjawab. Lalu mereka berdua yang merasa ada kejanggalan terhadap sikap dan tingkah Ji Yu saat ini mulai memeriksa sebuah buku catatan. Diketahui putra mahkota terkena segel sihir yang dilancarkan oleh si Tuhan San. Namun Ji Yu berhasil menghancurkannya menggunakan darahnya sendiri. Setelah diselidiki, akhirnya diketahui untuk bisa menghancurkan segel tersebut memerlukan darah siluman burung emas. Dari sanalah mereka mulai curiga Ji Yu adalah siluman tersebut. Dari luar, si Tuhan San menguping pembicaraan mereka berdua. 禁止泡妞。也许可以打开阵法。 Sementara itu kita diperlihatkan si Tuhan San menemui seseorang wanita misterius yang selama ini membantunya di istana kekaisaran. Belum diketahui siapa wanita itu, namun yang pastinya mereka berdua berencana menyingkirkan Feng Yi yang mulai mereka curigai adalah keturunan terakhir dari keluarga penyihir Baize. Si Tuhan San lantas memiliki sebuah ide. Lalu kemudian salah satu nelayan yang sedang mencari ikan tewas terbunuh oleh siluman penunggu danau tersebut. Berita itu pun terdengar oleh Kaisar dan menjadi sebuah kepanikan oleh seluruh warga desa yang tinggal tak jauh dari danau itu. Kaisar tentu saja tidak ambil diam dan segera memerintahkan Feng Yi bersama ketua akademi untuk segera pergi ke lokasi. Singkatnya, seluruh murid akademi mulai memeriksa danau di sana.
Dan benar saja mereka mendapati aura siluman yang begitu sangat besar. Mendengarkan itu, Feng Yi tanpa ragu masuk ke dalam danau tersebut untuk memeriksa. Di waktu bersamaan, Bei Gong, putra mahkota, diperintahkan oleh kaisar untuk mewakili ayahnya memimpin pasukan pergi memeriksa danau di sana. Kebetulan Ji Yu mendengarkan itu dan ia pun menjadi sangat khawatir bukan kepada putra mahkota melainkan Feng Yi dan ia ingin ikut pergi bersamanya. 好吧，参见太子。看来姑还是来晚了。你小心脚下。 Sesampainya di sana, Ji Yu bertanya kepada mereka keberadaan Feng Yi. Mereka yang sudah kecewa kepada Ji Yu karena sikapnya kepada Feng Yi tempo hari tidak menanggapi pertanyaannya dan malah menyuruh Ji Yu untuk pergi saja. Begitu juga dengan Yu Lian yang segera pergi meninggalkannya. Dari kejauhan, si Tuan San sengaja membuka lubang portal masuk ke dalam danau di sana yang kebetulan dilihat oleh Ji Yu. Mengetahui Feng Yi berada di sana, ia pun segera masuk ke dalam. Tanpa ia sadar, itu adalah jebakan yang dipersiapkan oleh si Tuan San. Benar saja ia melihat Feng Yi telah ditangkap oleh siluman anak-anak penunggu danau tersebut. Ia pun mencoba melakukan negosiasi dan meminta untuk melepaskan Feng Yi. Namun sayang anak-anak siluman di sana menolaknya. Nyawa Ji Yu hampir saja terancam. Feng Yi terpaksa bertindak dan membunuh mereka semua. Melihat itu, Ji Yu merasa bersedih. Bagaimanapun juga ia adalah siluman. Cepat atau lambat ia curiga suatu saat nanti Feng Yi juga akan membunuhnya. Dari arah belakang, si Tuan San memanfaatkan situasi untuk menyerang. Alhasil, Feng Yi melindunginya yang membuat ia terluka parah. 你是人是妖，都是我的徒儿小九。 现在有了你们的药，我的法力终于可以恢复到原来的样子。